Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos yang ganteng dan cantik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kisah unik saya waktu SD, baik dari saya sendiri maupun dari teman saya sekelas. Mungkin kisah-kisah ini tidak akan terulang oleh teman-teman, ataupun apalagi di zaman sekarang yang zaman COVID-19 memungkinkan orang untuk tidak sekolah secara offline. Namun pengalaman-pengalaman ini semua didapatkan melalui offline, karena 12 tahun lalu belum ada COVID-19 dan belum ada virus, sehingga semua dilakukan dengan offline. Oke, 12 tahun yang lalu saya tepatnya berada di SD sebuah desa di Kecamatan Kutawinaun, Kabupaten Kebumen, di mana di SD tersebut saya sekolah selama 6 tahun, dan teman-teman saya sebagian juga ada yang tinggal kelas. Kenapa tinggal kelas? Karena zaman dulu sekali ada orang yang muda, umur 4 tahun masuk SD. Nah, untuk masuk kelas 2 ada yang disuruh orang tua untuk langsung naik ke kelas 2, adapun yang tidak harus sekolah, harus tinggal kelas. Namun ada juga yang karena memang nilainya jelek ataupun tidak mengerjakan tugas. Oke, kisah unik yang pertama yaitu kepala saya bocor. Ya, ini adalah kejadian beneran di mana kepala saya bocor di sebelah sini itu karena kena gigi adik kelas. Jadi saat itu saya sedang jalan, duduk jalan, tiba-tiba dari arah lain, dari arah selatan, dari arah utara, ada orang dengan lari, tapi giginya ini agak maju, gigi bagian sini agak maju, sehingga langsung kena saya sini, dia, dan akhirnya saya berdarah. Nah, saat itu saya nangis karena apa? Pertama sakit, tapi sakitnya itu enggak sakit banget, tapi yang justru yang membuat saya nangis adalah karena saya takut kehilangan darah. Nah, iya, saya itu sangat takut lihat darah, dan apalagi darah sendiri. Soalnya di pikiran saya kalau darahnya semakin keluar banyak, semakin kemungkinan saya kayak untuk kehabisan darah. Nah, itu yang membuat saya takut. Nah, setelah itu ternyata saat saya menangis tersebut, dia dihampiri oleh salah satu guru. Dia bilang begini, kamu laki-laki jangan menangis, karena perempuan aja kalau melahirkan itu darahnya lebih banyak, yaitu bisa sampai 1 ember. Maksudnya intinya bahwa sakitmu ini itu enggak sebanding dengan sakitnya orang melahirkan. Maka dari itu kamu harus sayangilah kedua orang tuamu, khususnya ibumu, karena ibumu lah yang melahirkanmu. Oke, kisah unik yang kedua yaitu gigi adik kelas bocor. Ya, ini ada kejadian nyata dimana giginya itu patah di bagian sini karena saat bermain kasih itu dilempar oleh mangga kecil. Bentuknya mangganya memang kecil segini, tapi niatnya itu untuk lempar bagian sini. Namun karena dia balik kena gigi, jadi akhirnya patah dan berdarah. Jadi saat itu bermain kasti itu pakai bola hijau kan. Nah, kalau kena kaca itu kan pecah. Nah, itu dia balangnya karena marah, bukan pakai bola kasti tapi pakai mangga yang kecil segini, dan kena sini, dia sini langsung patah. Nah, saat itu langsung dimarahi. Dan kisah unik yang selanjutnya yaitu dimana saya pulang sebelum waktu pulang. Ini adalah kejadian waktu kelas 1 SD, dimana saya saat itu berisik. Nah, gurunya kelas 1 itu namanya Bu Lestari almarhum, itu bilang, kamu berisik aja, sana pulang. Nah, pas gurunya balik papan tulis untuk nulis, saya itu langsung beneran pulang, ambil tas, langsung pulang. Nah, setelah itu pas pulang sekolah itu teman-teman pada ke rumah saya terus tanya, tadi kamu kenapa pulang ya? Tadi disuruh pulang sama Bu Lestari. Padahal niatnya gurunya itu hanya untuk bercanda saja supaya diam, tapi saya malah beneran pulang. Saat itu saya sangat malu, dan itu adalah pengalaman yang saling mengesankan bagi saya. Pengalaman selanjutnya yaitu dimana guru kelas 1 jika ada murid berisik itu adalah dihantam pakai rotan bagian tangannya. Misal ada, tapi menghantam pakai rotan ini enggak keras ya, tujuannya hanya untuk edukasi. Namun semakin berkembangnya zaman, justru orang mukul pakai rotan itu tak dilaporkan oleh orang tua dari siswa, sehingga sekarang guru lebih hati-hati dan hanya bisa untuk menasihati dan memarahi, tapi tidak bisa sampai memukul. Jadi kejadiannya itu waktu kelas 1 SD, di mana kelas 1 sampai kelas 3 ya seperti semuanya segitu. Jadi ketika ada kukunya yang lebih panjang, ntar ditulis sama ketua kelas. Nah, jika panjang dan tidak mau dipotong, maka akan dipukul pakai rotan. Tapi kadang juga ada yang sengaja untuk memanjangkan kuku dengan sengaja, sehingga guru ada yang marah, sehingga ditulis siapapun yang kukunya masih panjang ntar dikurangi nilainya.
Pengalaman selanjutnya yaitu gelut gelut atau berantem hanya karena penggaris patah. Ya, ini mungkin terkesan bodoh bagi para bos yang ganteng dan cantik. Nah, jadi di saat itu kelas 2 mungkin saya mempunyai penggaris dan penggarisnya hanya satu-satunya. Nah, saat itu ternyata penggarisnya patah dan saya nggak tahu siapa yang mematahkan. Saya hanya menuduh bahwa dia yang matahin, karena teman-teman juga dia yang matahin. Nah, akhirnya setelah pulang sekolah saya berantem sama anak itu dan ternyata kalah karena dia membawa satu teman buat wasit, namun dia hanya wasit saja. Jadi saya emang kalah karena dia lebih tinggi dan lebih kuat. Pengalaman selanjutnya yaitu waktu SD tersebut berbeda dengan SD zaman sekarang. SD zaman dulu waktu saya sekolah itu benar-benar masuk sekolah pas istirahat itu istirahatnya unlimited sampai gurunya datang baru masuk. Kalau gurunya nggak datang berarti kita masih bisa bermain sepak bola, bermain volley, bermain badminton, atau bermain petak umpet. Berbeda dengan SD zaman sekarang yang hanya diberi waktu 15 sampai 30 menit. Jadi dulu itu bisa saja sekali istirahat itu sampai 2 jam. Kadang dari jam 7 ternyata guru masuk jam 9. Nah, itu masuk ke kelasnya jam 9. Tapi jarang kejadian. Yang kebanyakan kejadian itu jam 7 masuk, guru masuk. Nah, setelah jam setengah 9 istirahat, itu guru kadang masuknya hanya jam setengah 11, jam setengah 12. Nah, jadi murid bebas untuk istirahat. Ada yang bermain badminton, ada yang bermain volley, ada yang bermain sepak bola. Tapi kebanyakan bermain sepak bola sama bermain tenis meja. Dan tenis mejanya pun terbatas, hanya oleh orang gantian, hanya satu. Misal ada yang satu kalah, ganti belakangnya, yang satu menang. Kalau menang nggak diganti, kalau kalah baru diganti gitu. Pengalaman unik selanjutnya yaitu ketika kaca pecah. Nah, ini sangat sering kejadian. Mungkin di SD kalian dulu banyak sekali acara kaca pecah karena bola kasti. Nah, jadi setiap ada bola kasti tersebut, kadang bermainnya terlalu keras sehingga mengenai kaca, ataupun bermain sepak bola terlalu keras sehingga mengenai kaca. Nah, dari itu SD saya dulu itu mempunyai tips, yaitu untuk diberi jaring supaya bola itu nggak langsung masuk ke kaca, sehingga bisa, khususnya untuk sepak bola, bisa kena jaring dulu baru ntar ke lantai, jadi nggak langsung ke kaca pecah gitu. Yang kisah unik selanjutnya yaitu adalah rapot terbakar. Ya, ini adalah kejadian asli di mana ini teman saya yang ranking 1 saat itu saya kelas 1 SD, dia sama sekelas 1 SD, dia menjadi peringkat pertama perempuan, dimana saat itu pas pembagian rapotnya dibawa pulang, dan ternyata beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, malamnya itu kan bukan pakai autan ya, tapi pakai baygon bakar yang muter itu. Nah, nggak sengaja ternyata baygonnya itu nempel ke rapot, jadi rapotnya itu bolong. Nah, saat itu panik siswanya, terus bilang kepada orang tua, ini gimana nih, rapotnya kebakar ya. Setelah itu dia sama orang tua langsung datang ke sekolah, dan ternyata masih bisa di print ulang. Mungkin kisah-kisah ini bisa sangat berbeda dengan kalian, karena SD saya itu memang mungkin peraturannya tidak seketat SD kalian, sehingga bos-bos mungkin tidak akan mengalami rasanya jadi seperti saat ini, SD saat ini. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa dulu saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di waktu SD. Menurutku masa-masa paling indah saat itu adalah waktu SD, di mana saya bisa bermain, bisa belajar menulis, belajar hitung, dan selalu ingat bahwa kita harus selalu untuk berteman dengan alumni SD saat itu, SD dulu. Jangan lupakan temanmu waktu SD, SMP maupun SMA, karena temanmu itulah yang membuat hari-harimu menjadi berbahagia di sekolah. Terus apa penyesalan? Sekarang masuk ke penyesalan. Penyesalan saya selama SD. Ya, saya saat itu ditawari oleh orang tua untuk masuk ke pondok atau untuk belajar agama, namun saya tidak mau. Setelah saya SMA, saya mulai sadar bahwa ternyata penting sekali untuk belajar bahasa Arab dan lain untuk di pondok pesantren. Saya merasa penyesalan saat SD dulu, kenapa saya hanya bermain tanpa belajar ilmu agama. Ya, belajar tapi hanya sedikit banget. Itu adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Oh ya, untuk penonton ini saya akan terus
menyapa bahwa saya Sapa adalah bos. Kenapa? Karena bagi saya kamu adalah bos, kamu adalah yang menonton video ini dan memberi kritik saran. Jika ada kisah-kisah unik Anda waktu SD, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. See you di masa ini. Sebentar, masih ada banyak kisah lagi loh. Lainnya ada jadi kisah saat itu adalah dimana siswa-siswa yang di tingkat kelas itu berada di absen pertama. Kenapa di absen pertama? Jadi walaupun namanya Z atau R itu harus di absen pertama. Jadi kalau ada satu kelas yang tinggal kelas 3, berarti absen 3 1 sampai 3 itu hanya digunakan untuk orang yang tinggal kelas. Selain itu, absen keempat dimulai dari huruf A yang tidak tinggal kelas. Kenapa begitu? Mungkin supaya guru lebih tahu bahwa ini adalah tinggal kelas. Selain itu juga kalau udah tinggal kelas satu kali, misal kelas 1 tinggal kelas. Nah, dulu itu kalau udah kelas 1 tinggal kelas, maka pas pengulangan kelas 1 itu harus naik. Jadi kalau ditulis di absen ke atas, dia sudah pasti tahu bahwa ini akan masuk naik ke kelas selanjutnya. Nah, jadi dulu itu maksimal tinggal kelas dalam kelas 1 sampai 6 itu 3 kali. Tapi kebanyakan biasanya teman-teman saya sebagian ada yang tinggal kelas hanya 1 sampai 2 kali saja. Yang 3 kali sangat jarang. Kebanyakan tinggal kelas berada di kelas 2 sama kelas 1. Karena untuk kelas 6, kelas 5 itu peraturannya itu nggak boleh tinggal kelas karena memang supaya cepat lulus SD dan melanjutkan ke SMP, SM atau MTS. Dulu juga ada pernah teman saya yang dimana kelas 4 itu mau ditinggal kelas karena memang nilainya sangat-sangat jelek dan tugas dia sering mengerjakan, tapi menurut gurunya itu ada banyak nilai yang tidak tuntas sehingga mau ditinggalkan kelas. Namun menurut peraturan kepala sekolah, dia ya udah naikin aja, kasihan dia sudah mengerjakan semua tugasnya, sehingga akhirnya naik kelas. Untuk saya sangat bersyukur karena saya belum pernah tinggal kelas, dan semoga kalian juga harus selalu bersyukur karena kalian memberi kesempatan untuk belajar di kesempatan SD. Tidak semua orang bisa sekolah di kelas SD. Kadang ada orang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan ke SMP, maupun ada yang SD karena kena masalah misalnya mencuri bisa dikeluarkan. Tapi saat itu mungkin kalau SD kalau ada yang mencuri tidak dikeluarkan. Kecuali kalau SMP biasanya ada peringatan keras kalau ada yang mau mencuri. Mungkin saya besok akan membuat kisah-kisah unik lain dan juga akan membahas tentang misteri, romance, dan sejarah yang akan menghibur kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi kesehatan, selalu ditingkatkan rezekinya, dan selalu ditingkatkan penghasilannya, dan selalu menjadi lebih berguna untuk orang lain, baik manusia, hewan, maupun teman. Semoga kita semua bisa sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Fatori, terima kasih.